Ya teman-teman, sekarang aku lagi berada atau duduk di atas dermaga kecil yang mungkin kalian kalau udah sering nonton seri drama Korea Crash Landing on You, kalian pasti tahu ya tempat saya duduk sekarang ini. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Safata. Dan di episode kita kali ini kita berada di salah satu tujuan wisata di Swiss yang paling terkenal, yaitu Iseltwald. Dan Iseltwald letaknya ada di Berner Oberland atau di wilayah dekat Interlaken, mungkin kalian tahu, atau di dekat daerah Jungfraujoch. Jadi ini benar-benar salah satu wisata yang paling tujuan wisata yang paling terkenal di Swiss. Dan kenapa ini menjadi tempat yang cukup terkenal? Karena pemandangannya yang juga luar biasa indah ya. Jadi seperti kalian lihat di belakang saya ini, suasananya benar-benar otentis, seperti mungkin yang kalian bayangkan tentang Swiss ya. Jadi dengan bangunan rumah yang banyak kayenya, terus banyak sapi di belakangnya, di belakang kita ini seperti ini ya. Jadi banyak peternakan maksud saya. Dan juga nanti kalau kita jalan ke bawah, nanti ada danau dan di belakangnya dengan panorama pegunungan yang bersalju ya. Yaudah kita ikut jalan-jalan. Saya bakal tunjukin suasana di desa ini ya. Yuk ikutin saya yuk. Ya teman-teman, di belakang kita kalian bisa melihat yang namanya chalet. Jadi chalet itu bangunan seperti rumah yang tipikal sekali buat Swiss. Jadi kalau kalian main ke sini, khususnya ke pedesaan, itu kalian bakal sering sekali melihat bangunan seperti ini ya. Chalet ini sekarang digunakan sebagai tempat penginapan. Biasanya kalau kalian mencari hotel atau penginapan, itu kalian khususnya di pedesaan ya, kalian bakal sering melihat chalet-chalet seperti ini ditawarkan sebagai tempat penginapan. Padahal dulunya chalet itu sebenarnya bukan rumah ya, bukan digunakan sebagai rumah, tapi melainkan tempat buat peternak atau petani. Ketika musim panas itu mereka membawa sapi-sapinya ke atas bukit dan mereka tidurnya di chalet. Dan sambil mereka memproduksi keju atau butter. Nah, nanti setelah musim panas selesai, itu petani atau peternak tersebut bakal membawa lagi ternaknya atau sapi-sapinya kembali ke lembah, dan chalet tersebut bakal dikunci ya. Jadi sepanjang musim dingin biasanya chalet itu tidak digunakan, jadi tidak ditempati. Ya teman-teman, jadi yang menarik juga di Swiss itu hampir di setiap rumah itu biasanya mereka di depannya ada semacam kotak surat seperti yang kalian lihat di samping saya ini ya. Dan menariknya kotak surat ini punya kayak ada semacam yang bisa dibuka gini ya. Dan ini bisa diakses oleh publik teman-teman. Jadi semua orang bisa membukanya, nggak dikunci gitu. Dan ini biasanya dipakai untuk pos untuk menaruh paket ya. Jadi kalau kalian mesen sesuatu yang paket misalnya, itu pasti biasanya dimasukin ke sini, ke dalam kotak ini. Namanya kalau dalam bahasa Swiss ini Milchkaste. Ya. Jadi selain kotak pos yang bisa diakses secara publik, di samping saya ini juga adalah salah satu bukti bahwa tingkat kepercayaan penduduk Swiss satu sama lain itu cukup tinggi ya.
Jadi kalau kalian jalan-jalan ke pedesaan, itu kalian sering sekali bakal melihat mereka penduduknya menjual produk lokal ya, seperti di samping saya ini adalah keju, dan tanpa ada penjualnya. Jadi kalau kalian ingin membeli produknya, kalian cukup memasukin uang kalian ke dalam kotak kase ini, dan terus kalian bisa ngambil produk sesuai harga yang tertera ya. Jadi di atas sana ada tulisannya berapa harganya. Dan biasanya ini memang ada CCTV-nya kalau di tempat ini, tapi biasanya di tempat lain nggak ada ya. Mungkin karena memang lokasi Isseltwald ini sering sekali dikunjungi turis, jadi dipasang CCTV. Salah satu yang juga ciri khas di Eropa ya, jadi bukan cuma di Swiss saja, itu seperti yang kalian lihat di belakang kita ya. Jadi ada semacam hiasan dinding dengan nama dan tanggal lahir ya. Jadi ini sebenarnya seandainya suatu keluarga punya dapat keturunan, itu biasanya orang tua atau teman-temannya akan membuat semacam hiasan yang bisa dipasang di depan rumah ya, dengan nama depan anak yang lahir tersebut, dengan tanggal lahirnya juga. Tujuannya apa? Supaya tetangganya tahu kalau keluarga tersebut baru aja dapat keturunan dan sudah tahu nama depannya. Jadi kan biasanya kalau nama-nama di Eropa itu adalah kombinasi dari nama depan dan nama belakang ya. Dan nama belakangnya itu nama keluarganya, itu biasanya selalu sama. Jadi nama depannya aja yang dipasang. Jadi kalau musim gugur kayak sekarang ini memang Isseltwald agak sepi ya, apalagi masa pandemi kayak sekarang ini. Tapi kalau musim panas itu biasanya di sini penuh teman-teman. Jadi kalian bisa ngelakuin olahraga air di Danau Brienz ini, terus kalian bisa sewa kapal untuk keliling danau. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin ya di sini sebenarnya kalau musim panas. Dan di belakang kita itu adalah villa ya. Jadi ada villa yang dulunya itu dibangun oleh seorang pedagang yang kaya dari Bern ya. Tapi sekarang nggak tahu kenapa udah nggak dipakai lagi teman-teman. Sayang banget ya, padahal bagus sekali. Ya teman-teman, sekarang aku lagi berada atau duduk di atas dermaga kecil yang mungkin kalian kalau udah sering nonton seri drama Korea Crash Landing on You, kalian pasti tahu ya tempat saya duduk sekarang ini. Jadi di sini adalah tempatnya si Jong Hyuk. Wah, maaf banget ya kalau aku salah nyebutnya ya. Ketika dia bermain piano untuk terakhir kalinya sebelum dia berangkat ke Korea Utara, ketika dia mendengar berita tentang kematian kakaknya ya. Dan tempat ini sebenarnya memang cocok banget sih untuk syuting drama Korea karena sangat indah sekali pemandangannya ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di depan kita ini ada yang namanya Danau Brienz dan lokasinya mudah untuk nyarinya ya. Ini memang sering banget dipakai buat foto Instagram. Jadi kalau turis-turis datang ke sini biasanya mereka foto di lokasi ini ya. Jadi nyarinya mudah sekali. Di belakang atau di samping dermaga kecil ini ada hotel yang namanya Strand Hotel. Jadi kalau kalian lihat Strand Hotel itu cari di depannya ada dermaga kayu. Nah, disitulah lokasinya ya. Ya teman-teman, makasih banget udah ngikutin jalan-jalan kita di Isseltwald. Kita bakal ngajak kalian jalan-jalan lagi ke tempat yang lebih seru lagi di Swiss. Jadi jangan lupa ikutin kita di Keliling Dunia di Trans 7. Aku Serif Sapata dan Simon Quick. Kita mau pamitan dulu, jadi sehat selalu dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.
1, 2, 3. Ya teman-teman, spot ini yang paling populer untuk foto untuk IG. Blah, blah.